2024 adalah tahun kelegaan dari Tuhan. Anda yang bisnisnya nggak jalan-jalan di 2023, akan ada jalan keluar di tahun 2024. Amen. Amen. Anda yang mungkin sesak, letih, lesu, berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan tahun ini. Amin. Matius 11 ayat 28 merupakan janji Yesus kepada orang-orang yang berbeban berat. Baca sama-sama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Anda yang letih lesu, capek COVID dari 2020 ke tahun 2024. Ini adalah tahun kelima. Lelah, penuh perjuangan, penuh air mata, sesak. Tapi tahun ini Tuhan janji akan kasih kelegaan bagi kita. Saya akan kupas 3 poin dari Mazmur 118. Kita akan baca Mazmur 118. Ayat yang pertama dan keempat. Karena panjang saya harus potong-potong. Ayat pertama dan keempat. Kita baca sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Katakan, amin. Mari masuk tahun 2024 dengan hati yang penuh ucapan syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan karena segala kebaikannya. Baik tidak baik keadaanmu saat ini, bersyukurlah. Amin. Sebab kasih setia Tuhan besar dalam hidup kita. Walaupun hutang belum lunas, pacar belum dapat, bisnis belum jalan, pendapatan masih pas-pasan, yang sakit juga belum sembuh. Katakan, Tuhan selalu baik dalam hidupku. Amin. Mazmur 118 ayat 1 dan 4 mengingatkan kita, berhenti mengeluh. Sekali lagi saya ingatkan, yang membuat bangsa Israel tidak sampai-sampai ke tanah perjanjian. Bahkan sebagian besar tidak masuk tanah perjanjian. Tidak memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Adalah karena selalu mengeluh dan mengeluh. Tuhan tidak suka dengan jemaat yang selalu bersungut-sungut, tidak tahu ngucap syukur. Ada keluarga yang kami kenal. Mereka sangat kaya. Asetnya di mana-mana. Mobilnya pun masih mewah. Tapi setiap kali ketemu, mengeluh, stres, down, depresi. Karena apa? Bisnisnya tidak jalan. Saya bingung. Dia masih hidup mewah. Kalau memang bisnis tidak jalan, coba periksa. Apakah ada cara-cara yang salah di masa yang lalu? Sampai sehingga bisnisnya tidak bisa jalan. Yang kedua, berdoalah untuk kehendak Tuhan. Karena gini, kalau orang tuh hidup dengan iman, kita percaya kalau tidak ada jalan berarti bukan kehendak Tuhan. Amin. Berdoa dan minta, Tuhan apa yang harus saya kerjakan? Yang ketiga, sadari penyertaan Tuhan masih luar biasa. Jual aja satu tanahnya buat dia hidup. Setahun dah habis, amin. Makan masih di restoran, anak masih bisa sekolah di luar negeri. Tidak boleh mengeluh. Saya harus ngomong tegas ini kepada jemaat Tuhan, karena bukan 1, 10 orang yang saya temui, keadaannya sama. Mengeluh, bisnis tidak jalan Bu Heni. Tidak tahu mau usaha apa Bu Heni. Lesu Bu Heni, bla 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 bla. Padahal saya lihat betapa hidupnya jauh lebih beruntung daripada orang-orang yang tangan pengharapan bantu. Mereka yang sampai harus ditendang keluar dari kos-kosan, dari kontrakan karena tidak sanggup bayar sewa. Mereka terpaksa tarik tenda di pinggir rel kereta. Dan mereka kami kontrakan rumah. Kami bantu dengan 3 bulan kos. Kami kasih uang dari peduli sesama dan kami kasih makan. Dan kami suruh mereka kerja untuk memulai hidup lagi. Makanya kita kasih modal gerobak sampah. Kita kasih modal gerobak untuk jualan kopi keliling dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang benar-benar susah aja tahu bersyukur. Amin. Kalau Anda perhatikan video peduli sesama, tiap kali diwawancara itu ojol-ojol, segala macam yang kita bantu, pedagang kaki lima, orang-orang pemulung yang kita bantu, mereka selalu bilang bersyukur sama Tuhan. Selalu dikatakan bersyukur sama Tuhan. Kita yang masih kaya dalam tanda kutip, masih punya lebih, cadangan lebih yang tidak habis. Jangan bersungut-sungut.
baik enggak baik keadaanmu saat ini, masuk tahun 2024 dengan hati yang bersyukur. Kita masih sehat, enggak harus tinggal di rumah sakit. Kita masih bisa nyekolahin anak. Kita masih punya atap di atas kepala kita. Masih bisa pegang tangan pasangan kita. Masih bisa bangun dan menatap anak-anak kita. Dan semua yang kita bisa nikmati patut disyukuri. Amin. Stop complaining and start thanksgiving. Berhenti mengeluh dan mulai bersyukur. Kunci diberkati adalah bersyukur. Anak kita aja kalau selalu bilang, Mama thank you ya. Hati kita senang, bukan? Papa terima kasih ya. Hati kita bahagia. Padahal yang kita kasih sederhana. Tuhan akan bergegas menolong Anda kalau Anda tahu bersyukur. Mazmur 118 ayat yang ke-5 sampai ke-9. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Katakan amin. Ayat ke-6. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Apa yang Tuhan mau sampaikan buat 2024? Belajar mengandalkan Tuhan. Miliki ketergantungan dengan Tuhan lebih dari sebelumnya. Saya akan jelaskan. Musa adalah salah satu orang yang sangat-sangat mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia berkata dalam Keluaran 33 ayat 14. Tuhan berfirman kepada Musa, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Orang yang bergantung sama Tuhan akan berkata, Tuhan, kalau tidak suruh kami pergi, kami tidak mau pergi. Kalau Tuhan tidak menyertai kami, kami tidak mau pergi. Kalau Tuhan tidak bicara, aku tidak akan buat. Belajar sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, memberikan kekuatan, membuat kita rest. Dikatakan, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Apa artinya? Sebuah tanda penyertaan Tuhan dalam hidup kita adalah Tuhan memberikan kita kelegaan dan damai sejahtera. Saya kasih contoh. Rest yang dari Tuhan, itu yang pertama. Tanggung jawab kita besar, tapi kita nggak stres. Hidup kita bahagia. Kita bisa nikmati. Anda lihat wajah saya, wajah orang stres? No? Wajah Pak Jojo, wajah orang stres? Apalagi Pak Jojo, lebih bahagia dari saya. Ya kan? Padahal tanggung jawab kami besar nggak? Kami punya anak kembar ICI dan YTP. Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan. Tangan Pengharapan saat ini memberi makan dan pendidikan untuk anak-anak pedalaman di seluruh Indonesia ada 7.500. Di 100 titik dan terus bertambah. Setiap bulan guru-guru kami cari tempat baru untuk ditolong. Karena Pak Jojo kasih target 10.000 anak Indonesia. Kemudian kami punya 8 sekolah berasrama. 200 guru di seluruh Indonesia. Belum terhitung staf di Jakarta dan beberapa staf di daerah. Bebannya besar nggak? Tanggung jawabnya besar nggak? Kami punya pelayanan pemberdayaan masyarakat yang melatih petani-petani miskin supaya bisa bangkit berdiri. Kami melatih masyarakat dalam berbagai keterampilan. Di Peduli Sesama, Anda tonton banyak sekali kesaksian bagaimana kami memberikan bantuan modal usaha bagi masyarakat tidak mampu. Punya pelayanan yang sebesar itu, belum lagi mobile klinik di Timor, NTT. Kami masuk ke pelosok-pelosok yang sulit dijangkau untuk memberikan pengobatan gratis. 1 bulan bisa 500 sampai 1.000 pasien kami layani gratis cuma-cuma. Kalau sampai ada yang sakit dan harus masuk rumah sakit, kami tolong. Dan betapa besar biaya yang dibutuhkan setiap bulan oleh Tangan Pengharapan. Harusnya kami stres. Saya malas lah sebut-sebut angka. Pokoknya bisa beli rumah 1 di Jakarta.
Tapi kami nggak stres. Padahal tanggung jawabnya besar. Kenapa nggak stres? Karena penyertaan Tuhan memberi kita damai sejahtera. Dia memberikan rest, kelegaan. Amen. Rest yang dari Tuhan. Beban ada, masalah banyak, tapi hati kita damai. Damai-damai aja tuh. Orang gak ada beban kamu. Padahal KPR belum lunas, ya kan? Cicilan motor mobil masih jalan gitu kan ya? Mesti bayar uang sekolah anak lagi nih Januari, ya kan? Ibu-ibu, haleluya. Tapi hati kita damai, kita percaya penyertaan Tuhan sempurna. Masalah banyak banget, tantangan besar. Gesekan kanan kiri terjadi. Tapi jiwa kita tenang. Sampai ada yang, staf saya pernah cerita di khotbah juga, tanya sama saya, Bu, DWS saya pagi-pagi. Saya heran lihat ibu. Kita tuh banyak masalah. Tapi ibuku tenang aja, dia bilang. Saya bilang, ini kuncinya. Sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Saya ingin ngajarin jemaat gimana sih hidup dalam damai sejahtera. Tadi saya bilang gini kan, kalau Tuhan gak bukain jalan, kita harus percaya, ya itu bukan kehendak Tuhan. Jangan paksa. Yang bikin kita stres, kita maksa keinginan sendiri. Kita mau seperti yang kita mau. Pada jalan Tuhan bukan jalan kita. Amin. Kadang-kadang kita ini mau jadi Tuhan dalam hidup kita. Kita atur, kita desain. Padahal kita ikut aja desainnya Tuhan. Saya kalau lakukan sesuatu, saya selalu mulai dengan doa. Tuhan, saya harus ke kanan atau ke kiri? Boleh nggak saya buat ini? Seperti waktu mau memulai gereja ini. Robin Yani, Rike Leni, Henry Lovania. Zoom sama kami. Waktu kami lagi pelayanan di Australia. Tahun 2020 Juni. Ci, Henry Lo dengan bahasa Betawinya. Lu mau buka gereja gak sih? Atau lu mau fokus gereja online aja? Saya bilang gereja online aja. Karena itu yang Tuhan taruh di hati saya. Ci, lu kalau gak buka gereja, gue balik ke gereja gue loh. Anak gue butuh sekolah minggu, dia bilang gitu. Gereja udah pada buka nih. Saya bilang sabar, kita doa dulu. Saya gak gegabah. Saya gak kirim proposal kemana-mana. Saya sama suami ambil waktu berdoa. Kalau Tuhan gak ngomong, ya kita gak buat. Kita gak peduli Henry Lo maksa, Robin Yani maksa jemput saya keliling Kelapa Gading cari tempat. Kalau Tuhan gak suruh, saya gak mau. Tapi begitu saya berdoa dan Tuhan bilang, jawab kebutuhan jemaat. Oh, cukup buat saya. Dan Tuhan langsung kasih visi. Ajari jemaat untuk menang dalam keuangan. Menjadi berkat di rumah, dalam keluarga. Yang ketiga, harus jadi berkat di marketplace. 3 itu pesan Tuhan buat Iji. Jadi visi kita untuk mendidik jemaat dalam 3 area. Menjadi saksi di marketplace. Menjadi berkat di keluarga. Menjadi menang dalam keuangan. Begitu Tuhan kasih visi dan Tuhan bilang jawab kebutuhan jemaat. Saya langsung siap. Ada duit? Gak ada. Saya ngomong soal bagian keuangan. Selama ini ibadah online ada duitnya gak sih? Ada Bu, tapi kan buat tangan pengharapan. Saya bilang, yang tulisnya per bulan persembahan tolong pisahin dong. Kalau nggak nih gereja nggak ada operasionalnya, saya bilang. Dipisahin supaya kita bisa nabung, ada tempat kita bisa sewa. Kemudian dikumpul-kumpul. Oh bisa katanya gitu. Oh siap, saya bilang. Kita cari tempat. Yang persembahan yang memang buat Ici kita pisahin. Mulailah kita cari tempat, kita buka di Santika. Dan bersamaan dengan itu Tuhan kirim malaikat untuk bantu bangunkan tempat ini. Bukankah luar biasa? Bulan Oktober kita injak. Dalam waktu yang begitu cepat. Dan saya percaya kalau Tuhan yang suruh, dia buka jalan. Kita nggak perlu jual rumah, gadai diri, nggak usah. Kirim proposal, nggak tahu malu, ngemis-ngemis, nggak usah. Firman Tuhan berkata kita dipanggil jadi berkat. Harusnya tangan kita begini, bukan begini. Yuk coba lihat kanan kirimu, berkati istrimu, berkati suamimu. Berkati. Jangan gini terus, malu. Gini tuh sama Tuhan. Kalau kita berdoa, kita angkat tangan ke atas, kita minta sama Tuhan.
Jangan pernah minta sama manusia. Bikin malu Tuhan. Makanya prinsip saya dari dulu. Kalau Tuhan suruh, saya jalan. Tuhan tidak suruh, saya tidak kerja. Itu kebergantungan sama Tuhan. Makanya saya hidup dalam damai sejahtera. Kalau sampai ada masalah pun, sikap hati saya seperti apa? Ya Tuhan izinkan terjadi, gitu aja. Kenapa ada masalah? Saya selalu katakan ini. Kalau ada masalah, cek 3 hal. Yang pertama, apakah kesalahan kita? Contoh, kolesterol, asam urat, darah tinggi. Lu jangan nyalain Tuhan. Tuhan izinin gue punya penyakit. Kagak, lu yang rakus kan gitu. Benar gak? Kalau ada masalah, ada penyakit, jangan cepet-cepet. Ini salah Tuhan izinkan. Nggak ada begitu. Salah dewe. Cek. Kesalahan kita enggak? Yang kedua, cobaan dari si jahat gak? Karena firman Tuhan berkata dalam Yakobus, Tuhan gak pernah mencobai seorang pun. Cobaan itu datang dari si jahat. Jadi kalau ada pencobaan dari si jahat, apa yang kita lakukan? Yesus memberi teladan, pencobaan di padang gurun, lawan dengan firman Tuhan. Kita harus lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan, kita akan menang. Apapun pencobaan itu. Yang ketiga, kalau sampai itu ujian dari Tuhan, firman Tuhan berkata, 1 Korintus 10:13, bahwa Tuhan itu setia, dia akan kasih jalan keluar. Tuhan gak akan kasih ujian melampaui kekuatan kita. Kita pasti sanggup menanggungnya. Ya udah lewatin aja. Belajar seperti Daud. Di padang gurun, dia waktu dia sedang mengangon kawanan domba-dombanya, dia melawan singa dan beruang. Kok Tuhan gak tolong malaikat panah-panah itu, beruang dan singa-singa, biar mati? Enggak. We have to fight our battles. Ada pertempuran-pertempuran yang harus kita lewati. Ada perjuangan-perjuangan yang harus kita alami. Supaya kita melihat tangan Tuhan menyertai. Amen. Bersama dengan Tuhan kita lakukan hal-hal yang gagah perkasa. Semua itu gak diperoleh hanya dengan duduk santai-santai. Tapi lewat masalah. Waktu kita ngadapin, kita difitnah orang. Saya baru dengar cerita dari teman hamba Tuhan. Serangan-serangan yang diterima oleh hamba-hamba Tuhan dari rekan-rekan sepelayanan, dari akun-akun sosial media yang followernya besar tapi selalu menjatuhkan, itu mengguncang jiwa banyak pendeta. Bagus kalau misalnya mereka jadi bertobat dan belajar. Tapi ada yang jadi stres. Saya pernah ngalamin kan, di YouTube tiba-tiba diserang begitu banyak pendeta. Semua masukin khotbah saya, semua masukin muka saya. Saya salah kasih judul khotbah, saya disiksa habis-habisan di sosial media. Wah, saya stresnya minta ampun, saya kasih tahu. Anda bisa bilang, jangan dengerin omongan orang, gak gampang. Anda berdiri di mana saya berdiri hari ini, banyak yang gak suka sama saya. Dan banyak yang ingin menjatuhkan saya, itu gak mudah. Disebarkan gosip lah, Bu Heni itu lari dari Australia karena banyak utang. Bayangin, yang kasih tahu saya bukan satu. Ternyata mereka semua dengar, mereka diam, mereka simpan di hati. Itu asumsi. Harusnya tanya aja. Masa orang lari dari hutang berani naik ke YouTube? Dicari orang lah gua. Sampai saya waktu pelayanan ke Australia saya bilang, siapa yang nyebarin saya banyak hutang di sini, ketemu saya. Saya bayar, hutang berapa? Karena gak mudah tekanan-tekanan itu. Dan tapi saya tahu saya harus hadapi itu. Di saat saya sedang down, luar biasa. Gak ada yang saya bisa andalkan kecuali Tuhan. Oh, Bu Heni kan punya mentor. Aduh, dengar omongan dia waktu itu, saya tanya, kok gimana kayak gini? Aduh, malah jadi tambah pusing saya. Dari situ saya tahu, gak boleh ngandelin manusia. Kalau kita ada masalah, nomor 1 lari sama Tuhan dulu. Jangan andalin pendeta, jangan andalin manusia, jangan andalin teman. Makanya firman Tuhan berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada teman. Lihat firman Tuhan. Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Artinya apa? Ada masalah itu jangan larinya ke orang. Either Anda tambah pusing, Anda keblinger, dan dia belum tentu mengerti keadaanmu, dan belum tentu dia peduli sama kamu, dan belum tentu nasihatnya yang kamu butuh. Lari sama Tuhan nomor 1. Saya kalau pusing banyak masalah saya diam.
Saya lari ke Tuhan dulu. Percuma cerita sama siapapun. Cerita sama suami malah dimarahin. Cerita sama orang, orang kepo. Semua orang pengen tahu masalah saya. Tapi saya nggak mau. Saya ada apapun, saya lari ke Tuhan. Saya nggak percaya sama orang. Sorry. Best friend sekalipun. Saya nggak percaya. My 100% trust is in God. Saya cuma percaya sama Tuhan. Firman Tuhan berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Jangan ngandelin orang kaya. Jangan ngandalin pejabat. Anda akan kecewa. Andalkan Tuhan. Sumber kekuatan. Sumber segalanya. Ada problem-problem di hidup kita yang memang kita harus menang. Kita harus hadapi bersama dengan Tuhan. Disitulah iman kita akan bertumbuh. Kita dilatih melakukan firman. Kita dilatih untuk belajar bergantung sama Tuhan. Dan lihat, Tuhan berjanji, my presence will go with you. Hadiratku akan menyertai engkau. And I will give you rest. Dan aku akan memberi engkau istirahat, damai, sejahtera, kelegaan. Masalah banyak tapi jiwa kita tenang. Problem ada tapi kita penuh damai sejahtera. Hidup kita banyak beban tapi kita nggak berat. Kita nggak penuh dengan masalah. Kita enjoy aja, kita percaya sama Tuhan. Mari sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Amen. Yang pertama tadi, masuk dengan ucapan syukur. Lihat Tuhan membela kita. Yang kedua, sungguh-sungguh bergantunglah kepada Tuhan. Yang berikutnya Mazmur 118 ayat 17. Sama-sama baca. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Ayat 19. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Yang terakhir, rendahkanlah hatimu kepada teguran yang maha tinggi. Rendahkan hati. Kalau memang ada teguran yang kau terima di tahun 2023, entah teguran Tuhan berupa usahamu yang tidak jalan, rumah tangga yang mungkin perlu dibereskan, apapun yang saat ini Anda alami, firman Tuhan berkata, aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Ujian yang dari Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Kita harus rendah hati. Coba evaluasi 2023. Kesalahan apa yang kita buat sehingga di akhir tahun kita punya masalah ini. Karena kesalahan ujungnya masalah. Bereskan. Rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dengar tegurannya. Belajarlah, bertobatlah. Berhentilah dari hal-hal yang menjauhkan kamu dari kebenaran. Karena firman Tuhan berkata, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Saya tahu, mengikut Tuhan selalu penuh dengan godaan. Kita tergoda untuk pakai cara-cara dunia, cara-cara manusia. Kita lebih senang ikut-ikutan sama orang, menyenangkan hati orang, apalagi itu atasan. Kita buat hal-hal yang mungkin kita tahu dalam hati kecil kita mendukakan hati Tuhan, tapi kita tetap buat. Kita tidak peduli sama dia. Dia datang untuk menyelamatkan kita atas dosa, tapi kita sendiri suka hidup dalam dosa. Sehingga kita dihajar dengan keras, melewati masalah begitu banyak. Saya cari tahu tentang ada orang yang kami konseling dia, kenapa kayak Tuhan gak jawab-jawab. Ternyata cara bisnisnya salah. Cara dia treat orang tidak baik. Saya tidak mau menghakimi dia, tapi saya jadi ngerti kenapa ada hari ini. Kenapa Tuhan kok gak berkati dia? Karena cara bisnisnya salah. Cara dia treat orang gak benar.
Utang-utang tidak dibayar, tagihan-tagihan tidak dilunasi, dia merugikan orang lain. Bagaimana Tuhan mau berkati? Orang yang menguntungkan diri dengan makan orang-orang yang susah, ditindas, makan uang orang yang bukan haknya, itu tidak akan bahagia. Yuk bertobat. Jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Hiduplah dalam kebenaran. Miliki rasa haus dan lapar akan kebenaran. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berapa banyak ada yang ingin bahagia? Tahun 2024, aku mau berbahagia. Orang yang mau berbahagia harus lapar dan haus akan kebenaran. Katakan amin. Kita akan dipuaskan, kata firman Tuhan. Dipuaskan dengan apa? Dipuaskan dengan kebaikan. Dipuaskan dengan kebaikan Tuhan. Mazmur 107 ayat 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Katakan amin. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Berapa banyak Anda yang 2023 kenyang dengan kebaikan Tuhan? Lambaikan tangan. Oh haleluya, puji Tuhan. Oh kami sangat dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan. Tahun 2023 yang luar biasa. Luar biasa. Rasa haus dan lapar akan kebenaran bisa lenyap. Bisa hilang. The thirst for God bisa hilang. Hilang karena apa? Firman Tuhan mencatat. Lihat di layar aja. Karena terlalu banyak dan waktu saya tidak cukup. Yang pertama, oleh kekhawatiran duniawi dan tipu daya kekayaan. Fokus kita selalu kepada perkara-perkara duniawi. Oh, belum punya itu. Oh, belum punya ini. Tipu daya kekayaan. Kita diajak untuk melihat dunia yang gemerlap dengan gaya hidup yang happy, enjoy yourself, do what you wanna do. Kayak lagu apa tuh? Do what you wanna do gitu kan ya. YOLO, you only live once. Semua itu nggak benar. Kita nggak boleh ngikuti daging. Dunia itu selalu menawarkan dosa, penuh kenikmatan duniawi. Ayo, yang ngerokok, stop. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu. Saya ngerokok nggak nyusahin orang Bu Heni. Perokok pasif itu sakitnya lebih parah. Anakmu kasihan, kamu kasih teladan yang buruk. Anda kalau kena radang paru-paru, saya kasih tahu, itu yang susah keluargamu. Jangan sok jagoan lagi sehat. Gue nggak nyusahin orang, gue beli rokok pakai duit gue sendiri. Iya, waktu Anda terkapar di rumah sakit, Anda nyusahin istri dan anak-anakmu. Anda nyusahin suami dan anak-anakmu. Berhenti ngerokok. Yang suka-suka minum. Bu Heni kan bilang, boleh minum, mabuk jangan. Kalian pakai kata-kata itu buat alasan. Kalian minum 3 botol gimana? Firman Tuhan berkata, minum sedikit itu baik untuk pencernaan. Sedikit seberapa? Sedikit buat saya itu 3 botol Bu Heni. Ngaco itu. Sedikit itu 1 seloki. Itu minum buat kesehatan, bukan minum untuk mabuk-mabukan. Orang seringkali cari pembenaran, bukannya kebenaran. Putar balikin firman Tuhan buat diri sendiri. Ayo, jangan sampai kekhawatiran duniawi. Saya belum bisa jadi ini dan itu. Kemudian keinginan akan berbagai hal, kata firman Tuhan, membuat rasa haus dan lapar akan Tuhan itu mati. Mau ini dan itu udah kayak Doraemon. Iya kan? Kenikmatan hidup. Hidup terlalu nikmat sampai kita lupa bahwa hidup ini sementara. Berjuang untuk hal-hal yang sia-sia. Terus bangun kerajaanmu sendiri sampai kamu tidak peduli kehendak Tuhan dalam hidupmu. Saya kasih tahu, tunggu waktu sampai kita selesai dan tidak bisa bawa apa-apa. Baru kita menyesal dan sudah terlambat. Apalagi yang membuat kita tidak haus dan lapar akan Tuhan? Dosa. Orang yang hidup dalam dosa dan kedagingan tidak haus akan perkara-perkara roh. Tidak haus akan perkara-perkara ilahi. Yang dicari selalu perkara duniawi yang mengenakkan daging. Main perempuan jalan terus, selingkuh jalan terus. Free sex, pacaran, seks bebas. Terus lakukan. Dosa. Tapi nikmat. Lakukan terus. Kita binasa. Itu yang membuat orang
tidak haus dan lapar akan Tuhan. Karena dia kenyang dengan perkara-perkara dunia. Kalau Anda mau bahagia, haus dan laparlah akan kebenaran. Saya tutup. Tahun kelegaan dari Tuhan, Mazmur 118, ayat 25 dan 26. Baca sama-sama. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Katakan amin. Ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Ini jadi doa saya bagi Anda pagi ini. Kiranya keselamatan yang dari Tuhan dan kemujuran dari Tuhan menyertai hidup Anda sepanjang tahun 2024. Kami memberkati Anda dari rumah Tuhan. Kami percaya pulang dari tempat ini, Anda akan disertai Tuhan dalam berbagai anugerahnya. Jangan lupa firman Tuhan. Yang pertama, masuki tahun ini dengan ucapan syukur. Keadaanmu baik tidak baik, selalu bersyukur. Katakan aku harus bersyukur. Yang kedua, miliki kebergantungan dengan Tuhan. Sungguh-sungguh ngandalin dia. Katakan aku harus mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, miliki rasa haus dan lapar akan kebenaran. Katakan aku harus haus dan lapar akan kebenaran. Anda yang ditegur Tuhan 2023, mari rendahkan hatimu dan berbalik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Hamba-Mu berdoa, tahun 2024 menjadi tahun kelegaan bagi anak-anak-Mu. Mereka akan lihat jalan-jalan dibukakan. Jalan-jalan yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Mata hati yang tertutup menjadi terbuka, dicelikkan oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa, mereka bangkit dari segala keterpurukan mereka. Mereka dikuatkan dari segala kelemahan mereka. Berdoa mereka yang sakit disembuhkan. Bilur-bilur kuasa darah-Mu sanggup menyembuhkan penyakit mereka. Bahkan mereka menjadi lebih bijaksana tahun 2024. Hikmat-Mu